Sebelum mulai video ini, kalian jangan kaget ya, karena RAM dari smartphone yang akan gue bahas kali ini mungkin lebih besar daripada kuota internet kalian. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen bahas mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo Reno 6 Pro 5G yang jadi varian paling premium dari Oppo Reno 6 series yang rilis di Indonesia sepanjang tahun 2021. Dan disclaimer untuk video kali ini, jadi unit yang gue pakai untuk review ini adalah pinjaman dari Oppo Indonesia. Dan juga ketika kalian nonton video ini, mungkin jauh setelah video ini publish, bisa beberapa bulan atau mungkin tahun setelah video ini publish, mungkin aja kalian akan melihat skor benchmark yang gue perlihatkan kepada kalian berbeda dengan yang kalian rasakan. Karena bisa jadi ada perbaikan fitur, penambahan fitur, dan lain-lainnya melalui software update. Jadi, apa yang gue tampilkan ini adalah hasil terakhir yang gue dapatkan sebelum video ini dibuat. Oke, dan sekarang kita bahas mengenai smartphone-nya. Ini adalah smartphone yang menurut gue, smartphone-nya selebriti. Kenapa gue bilang gitu? Kalian coba aja tonton ulang launching dari smartphone ini di YouTube-nya Oppo Indonesia. Karena sebuah launching atau perilisan produk biasanya memberikan gambaran target market dari produk yang diluncurkan. Dan smartphone ini dipresent oleh banyak selebriti. Mulai dari Marcel, Daniel Mananta, dan lain-lainnya. Bahkan yang paling menarik buat gue, penjelasan tentang kameranya dijelasin sama Nikita Willy. Dan teknologi All Pixel OmniFocus untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan autofocus bahkan dalam pencahayaan yang minim. Keren banget kan? Tapi gue bukan selebriti, gue cuma tech enthusiast. Dan dari sudut pandang tech enthusiast, apakah smartphone ini sebagus itu? Mari kita bahas. Dan kita bahas mulai dari kesan pertama dan bagaimana rasanya ketika ini digunakan. Dari layoutnya, smartphone ini sedikit ngingetin gue dengan Find X2 Pro. Tapi tentunya detailnya banyak berbeda. Secara signature tentu lebih dekat ke seri Reno 6 yang udah rilis sebelumnya. Kayak misalkan layout kameranya di sini berbentuk kotak, dan di sini ada kamera 50 megapiksel main camera dengan sensor Sony IMX766, lalu ada 16 megapiksel wide angle camera, dan ada 13 megapiksel telephoto kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Gimana? Udah sekeren Nikita Willy belum ngejelasinnya? Belum ya? Oke, lanjut. Dan di sini untuk kamera bumpnya bisa kalian lihat sebenarnya tipis banget dan gue suka. Jadi seperti hampir nggak ada kamera bumpnya, desainnya jadi oke banget. Dan mungkin untuk hal desain ini gue agak terlalu detail kali ya. Karena ini adalah hal yang menarik gue temukan di seri Reno yang memang sebenarnya secara hakikat adalah seri yang premium. Tapi tetap aja ini bukan flagship karena flagshipnya adalah seri Fine. Dan kemudian ketika di tangan, smartphone ini menurut gue premiumnya jelas terasa. Bodi belakangnya ini fingerprint resistant, ini tangan gue basah. Tapi gue nge-touch di sini, itu tidak terlihat ceplakan yang berarti. Fingerprint resistannya bekerja dengan baik dan gue suka banget. Dan juga ini bobotnya ringan karena cuma 188 gram aja. Ya ibaratnya kayak setengah gelas es kopi gula aren, nah segituan lah. Cukup ringan, udah hampir habis. Untuk bagian depannya, smartphone ini pakai layar AMOLED 6,5 inci dengan 3D curve display di bagian tepinya dan juga punya refresh rate 90 Hz. Kombinasi ini bikin warna yang ditampilkan di layar memiliki saturasi warna yang bagus dan juga cerah. Dan layarnya ini memakai konsep punch hole display dengan 32 megapiksel selfie camera di sudut kiri layar. Dan untuk overall user experience-nya menurut gue sama aja dengan smartphone Oppo lainnya karena di sini menggunakan ColorOS 11.3 berbasis Android 11. And so far ColorOS adalah UI yang cukup gue suka. Dan sekarang mari kita bahas aspek teknisnya. Oppo Reno 6 Pro 5G ini ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 870 5G dengan RAM 12GB dan storage 256GB. Dan ada fitur RAM expansion atau OSWAP yang bisa melakukan penambahan RAM hingga maksimal 7GB. Sehingga total bisa mencapai RAM 19GB. Nah, gede banget kan RAM-nya? Mungkin lebih besar dari kuota internet kalian. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar ketimbang besaran RAM-nya. Yaitu adalah, apakah penambahan RAM itu berguna untuk performa dari smartphone-nya? Seberapa ngefek sih sebenarnya? Dan gue udah melakukan penjajalan, hasilnya cukup menarik. Dan hasil yang gue dapat, memang ada penambahan kinerja, terutama pada memory latency-nya yang semakin kecil jika RAM-nya semakin ditambah. Dan kemampuan smartphone untuk membuka cache and uncache files juga meningkat seiring peningkatan RAM. Atau dalam bahasa gampangnya adalah kalau kita buka dan tutup aplikasi, ini terdapat penambahan kinerja yang artinya jauh lebih cepat lagi. Tapi apakah ini juga terjadi ketika kita main game? Well, sayangnya jawabannya adalah tidak. Tidak terjadi penambahan hal yang signifikan.
Dari tes yang gue lakukan pakai 3D Mark di berbagai kondisi, hasil benchmarknya nggak menunjukkan kalau penambahan RAM artinya menambah kinerja. Tapi smartphone ini tetap bisa dapat FPS tinggi. Bagus banget untuk dipakai main game. Ya maklum aja, ini pakai Snapdragon 870, jadi nggak mengecewakan. Tapi ada sebuah catatan di mana dalam hal stabilitas, memang gue berharap skor yang lebih bagus. Angka 60% untuk stabilitas bukan angka yang cukup oke buat gue, apalagi kalau kita main game dalam waktu yang lebih lama. Tapi untungnya Oppo punya fitur untuk menambah stabilitas performa gaming. Salah satunya adalah Game Focus Mode. Jadi prosesor lebih fokus ke gaming aja, bukan ke fungsi yang lain. Misalkan kayak notifikasi atau aplikasi lain. Sehingga stabilitas performa jadi lebih baik. Dan untuk pengujian terakhir yang gue lakukan di smartphone ini adalah mencari hubungan antara RAM expansion dan juga kecepatan dari storage-nya. Apakah ada hubungannya? Dan jawabannya ternyata ada. Karena dari hasil benchmark gue, meski mendapatkan skor read and write yang bagus, tapi ternyata penambahan RAM memang ada sedikit menambah percepatan dari hasil benchmarknya. Tapi secara overall, ini aja udah bagus, bahkan bisa melebihi hasil benchmark dari beberapa flagship smartphone brand lain. And this is really cool. Oh iya, di smartphone ini juga ada NFC-nya, kali aja ada yang nanyain. Dan sekarang kita bahas mengenai power management-nya. Dan kalau ngomongin mengenai kecepatan charging, wah kalau Oppo mah udah the best. Best ke the best lah pokoknya ya. Keren banget karena ini smartphone punya 4500 mAh baterainya dan juga punya kemampuan charging 65 watt Superhook 2.0 dan kombinasi itu menghasilkan kecepatan charging yang luar biasa. Gue ngecharge dari low bat 8% ke full 100% cuma makan waktu 36 menit. Ya, 36 menit aja, bahkan nggak nyampe 40 menit dan gue bingung kenapa bisa secepat itu. Akhirnya gue ulang. Gue habisin baterainya ke level yang sama, 8% lagi, dan gue ulang ternyata hasilnya sama, 36 menit. Jadi konsisten dan cepet banget. Dan menurut gue harusnya Oppo itu lebih fokus ke fitur-fitur yang kayak gini, karena ini lebih berasa dampak positifnya untuk yang menggunakan, ketimbang fokus di gimmick-gimmick yang belum tentu dipakai gitu. Jadi ya sebaiknya lebih fokus ke fitur ini aja sih menurut gue. Lalu untuk pemakaiannya sendiri, Oppo Reno 6 Pro ini punya daya tahan baterai yang relatif sama dengan saudara-saudaranya di Reno 6 series. Nggak sensasional, tapi ya bisa dimaafkan karena ngisi dayanya cepet banget. Dan sekarang kita bahas mengenai kameranya. Oppo Indonesia mengunggulkan portrait untuk Oppo Reno 6 series-nya, begitupun di smartphone ini. Untuk portraitnya, ini bisa kasih efek bokeh yang cukup oke dan rapi, meski ini adalah hasil pemrosesan menggunakan algoritma. Jadi selama pengaturannya nggak berlebihan, menurut gue oke-oke aja dan terlihat lebih natural bokehnya. Dan juga untuk foto kamera depan, menurut gue Reno 6 Pro 5G ini bisa kasih hasil yang lebih mendekati flagshipnya Oppo di antara HP lainnya di seri ini. Cakep lah pokoknya. Apalagi di sini juga masih ada untuk editing foto kita bisa pakai AI palette untuk bisa menyamakan tone warna dari hasil foto yang kita ambil. Jadi buat yang suka warna foto konsisten untuk feed di sosial media, bisa pakai fitur ini. Kemudian di bagian video, masih ada bokeh flare portrait video yang bisa kasih efek bokeh terhadap hasil tangkapan gambar selain objek manusia yang terdeteksi. Dan untuk perekaman videonya sendiri, smartphone ini ada peningkatan sehingga bisa merekam 4K 60 fps untuk kamera belakang. Tapi, lagi-lagi, untuk kamera depan hanya bisa di resolusi Full HD tanpa pengaturan FPS. Belum sesuai harapan gue, tapi ya udahlah. Sebenarnya gue mengapresiasi apa yang dilakukan Oppo di smartphone ini karena banyak improvements di sektor kameranya. Gue appreciate mengenai hal itu, tapi untuk ketepatan guna dari fitur-fiturnya menurut gue perlu diperbaiki lagi karena smartphone ini ditenagai Qualcomm Snapdragon 870 dan itu lebih dari capable untuk bisa menghadirkan video terutama untuk kamera depan yang lebih dari ini gitu karena video kamera depan yang dengan lebih smooth dengan FPS yang lebih tinggi memang nggak perlu 4K lah tapi Full HD 60 FPS menurut gue udah makin krusial untuk hari gini gitu karena target market dari smartphone ini adalah orang-orang yang suka mengekspresikan diri mereka bukan hanya foto tapi juga video ke Instagram, ke TikTok, ke sosial media yang lain dan itu merekam dirinya sendiri menggunakan kamera depan masa pakai kamera belakang. Jadi menurut gue kebutuhan untuk sebuah video kamera depan yang lebih smooth dan gak patah-patah ketika di-upload ke sosial media karena kita semua tahu kalau sosial media yang tadi gue sebutin kalau dari handphone Android di-upload biasanya lebih patah-patah ketimbang operating system lain. Jadi ya ini PR besar untuk Oppo menyediakan fitur ini. Mungkin bisa pakai update software berikutnya karena ya sekali lagi prosesornya mampu, tinggal softwarenya aja menurut gue. Dan kalau dari sisi kebutuhan, ini adalah hal yang menurut gue lebih urgent ketimbang video bokeh. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi ya semoga aja Oppo mendengarkan. Dan secara kesimpulan, gue bisa melihat kalau smartphone ini adalah bukti keras kalau Oppo sedang berusaha menaikkan kelas
dari Oppo Reno series. Oppo Reno 6 Pro 5G ini hadir dengan fitur-fitur yang bisa dibilang premium, desain yang premium, dan harga yang premium. Dengan harga perilisan hampir 11 juta rupiah untuk smartphone ini, menurut gue itu adalah statement tegas dari Oppo kalau memang yang disasar adalah segmen yang lebih premium juga. Segmen yang suka dengan desain yang penuh filosofi, segmen yang suka dengan hasil foto yang masih bisa dibikin cakep dengan filter, dan juga segmen yang nggak mau ribet dengan benchmark dan angka, tapi pengen lebih nyaman dengan smartphone mereka. Itu adalah segmen yang pengen disasar dengan smartphone ini. Makanya di awal gue bilang kalau smartphone ini adalah smartphone-nya selebriti. Karena memang ciri-ciri yang tadi gue sebut, orang-orang premium itu ya sama seperti selebriti. Atau orang-orang yang pengen jadi selebriti. Jadi dengan ketegasan Oppo memilih segmen premium untuk smartphone ini, ya kalau kalian ngerasa smartphone ini kemahalan, ya udah nggak apa-apa. Ya, kalian bebas mau beropini apa aja, tapi Oppo juga bebas mau kasih harga berapa. Kalau ngerasa cocok, ya silahkan dibeli aja. Tapi kalau nggak ngerasa cocok, ya buat apa marah-marah? Apa untungnya? And overall, I can say this is a really good product. Gue suka ini sebagai sebuah produk. Fiturnya unik, kemudian juga punya fitur-fitur yang premium, ya terlepas dari ini cocok atau enggak dengan kepribadian orang yang menggunakan, tapi sebagai sebuah produk, gue suka sama handphone ini. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka dengan smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!